محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين للعرب ومن عجم يا رب بالمصطفى خالق مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ووليا سهير وعليم كبير ونور الله منير سيد شعب القاضي يا رب بالمصطفى خالق مقاصدنا واغفر لنا نحمدك يا رحمن نشكرك يا هادي ألقيتنا يا من بمرشد يا زمان يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يودئنا اللهم صل وسلم وبارك عليه بارك الله شفاعة رسول الله وفضل نبي وكرامة من الأولياء وبعد الحمد رسوله إلى خاطر حبيبنا الشفيع وقرب عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة سيدنا الشيخ سيد بن سعيد ونفعنا بعلومه وبكرمه وجزاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita punya satu pakaian lagi untuk dari kita dan keluarga kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, diberikan putra putri yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah, mohon rahmat dan mudah-mudahan selalu dimudahkan kita bisa berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala apa ba'da. Khabar dan mengkaramin wa rasatid wa hujjah suara masyarakat khusus yang menghormati Ketua DKM Al-Mujahidin Bapak Sadarwoto, DKM hormat pesan wakil para asatid Bapak DKM tidak hadir dan seluruh jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah sebagaimana sebagai wasilah kita mensyukuri segala nikmatnya. Mudah-mudahan Allah akan selalu tambahkan kenikmatan untuk kita sekalian. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Adam, yakni Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Kenikmatan yang paling luar biasa di akhirat nanti, yang pertama inda liqa'il rabbih adalah ketika kita berjumpa dengan Allah. Surga beserta isinya itu nikmat, tapi nikmat surga beserta isinya itu sangat kecil dibandingkan nikmat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu nikmat, tapi nikmat yang sebelum surga adalah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Makanya berdoalah kita kepada Allah dengan sering membaca sholawat kepada baginda Rasulullah, karena sholawat itu bermakna doa, bermakna istighfar, kemudian bermakna sanjungan kepada baginda Rasulullah SAW. Itu perbanyak kita baca sholawat, maka insya Allah benar yakin kata Rasulullah, siapa yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, maka aku memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Syafaat di yaumil qiyamah hakun, syafaat
takut yaumil kiamah itu adalah fakta, betul, yakin akan hak benaran, dan itu yang kita harapkan. Karena sejatinya kita ini adalah orang yang bergelimang dosa, orang yang kalau dibandingin ibadah sama maksiat, kita banyakkan maksiatnya lah gitu. Tapi karena kita paham betul kita ini orang yang banyak dosa, maka supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah, di antaranya perbanyak baca sholat. Makanya setiap kita pasti diawali dengan baca sholat. Nah, tadi kita lanjutkan pengajian kita. Qala musannifu rahimahullah, telah pengarang, ya, berkata pengarang kita, semoga Allah memberikan rahmatnya. Faslun, ini pasal halaman 60 berapa? 26 ya. 26. Faslun tabtulu sholatu bi arba'in asyaratin. Ketemu kan? Faslun utawi ikilah fasal tabtulu sholatu, batal apa sholat, bi arba'in asyaratin, karena sebab 14 khoslatan tingkah. Jadi di dalam sholat mau fardu mau sunnah sama. Ada 14 tingkah atau 14 hal yang bisa membatalkan daripada sholat kita. Bil hadasi, yang pertama sebab hadas. Hadas itu terbagi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Ketika kita sedang sholat, tiba-tiba berhadas, hatta itu tiba-tiba keluar air mani karena entah kenapa, ya, akhirnya dia berhadas besar, maka batal. Atau dia buang gas dari belakang, tergantung karena bisa macam-macam modelnya. Ada yang suaranya besar tapi baunya kecil, ada yang suaranya nyaris tak terdengar tapi baunya dari, ada yang baunya suaranya kecil tapi malunya luar biasa. Itu beda-beda kan. Mau gede, mau kecil, mau tanpa bersuara, tapi yakin bahwa kita buang gas dari knalpot belakang, dari dubur kita, maka batal. Hadas karena kedatangan hadas. Ya. Atau sebab hadas itu apa? Ketika sholat hilang akal kita, batal. Wa bi wuqu'in najasah, lan katibana najis illam tulqa halan min ghairi hamlin, lamun ora den ucalaken ing dalam saknalikane saking ora nganggo mandu. Maksudnya apa? Biwukin aja, karena kejatuhan najis, jika najis itu tidak dipikirkan seketika, itu tanpa mengemban najis, tentu kita sholat Allahu Akbar, tiba-tiba cicak buang air besar, biar terus ini harus segera buru-buru begitu ya. Kalau enggak, pikirin aja, cicak bukan ya. Roman-romannya cicak ini, tapi dipegang oleh cicak oleh lama atau kalau begitu, apa yang boleh dulu, boleh percaya juga dijilat. Pokoknya kalau ada najis, Allah Akbar terus kumpul aman. Tapi kalau didiemin agak lama, didiemin aja dilihatin. Nah itu batal.
Sekalipun hanya tajikan, tajikan lanjut. Bimukuin aja tapi kita tuh halan minggu hamil. Jadi nggak buru-buru dihilangkan ya, lanjut. Atau ini apa? Bulu kucing najis. Bulu kucing najis. Orang yang senang piara kucing. Kalau kucingnya masih di kucing nggak najis, tapi kalau udah jatuh masuk bangkai. Ada banyak orang yang kalau percaya bulu kucing najis. Silakan buka kitab fikihnya, boleh pakai poin ada, supaya tulangnya ada. Ya. Itu kalau kita sholat katanya preferennya bersihkan dulu tempat sholat kita, sajadah kita. Kalau yang senang piara kucing itu jangan sampai sajadah kita itu banyak bulu-bulu kucing. Makanya sebisa mungkin tuh banyak nempel najis tuh, buang bulu-bulu. Maka Allah Akbar bulu kucing buang. Sebagian pendapat yang masyhur itu najis. Di dalam kita pergi. Jadi kalau kedatangan najis pada saat lagi sholat buru-buru, kecuali najisnya nempel, kalau itu batalin aja udah bersih dulu. Gitu. Wan kisabul aurat, lan kebukai aurat illam tastur halan, lamun orang yang tutup bisa nalika. Jadi ketika kita sholat, tentu kita pakai sarung, tiba-tiba anginnya gede, kencang, kebuka, mana mereka galon lagi? Alamat apa yang kelihatan baru ya? Supaya baksonya ini ya, baksonya kopi ayam itu berbeda ya. Tapi biasanya yang baru ada. Takutnya orang baru apa tuh? Lata-latanya kelihatan. Kalau ini justru gini, terlihat aurat, terbuka aurat, tapi didiamkan saja. Saya pernah satu waktu bersama Kiai Haji Jajajila di dulu waktu berangkat dari Cianjur, pulang lewat Cipanas. Saya berhenti sholat asar kalau tidak salah. Ada seorang perempuan sholat, ormasnya. Atau perempuannya itu kayaknya sih yang saya kenal di arti gitu. Pakai pakaiannya ketat, pakai baju yang perutnya kelihatan. Dia sholat pakai mukena. Tiba-tiba yang namanya mukena umum kan di masjid itu ada mukena. Dia sholat mukenanya merosot. Nah ketika ruku mukenanya merosot sampai sini. Otomatis kan pakai baju apa namanya, celananya panjang memang, tapi pas begini ruku tersikap otomatis bagian belakang pantatnya itu kelihatan tuh, karena bajunya kan kurang bahan. You can see di bajunya, you can see itu kurang bahan. Jadi kalau salah pada waktu itu. Nah ternyata dia nggak tahu ilmunya, tuh diem aja. Nah kita yang di belakang nunggu jadwal bagian masuk sholat kan nggak bagian tempat, jadi pada senyum-senyum aja. Awalnya saya nggak tahu, dia nggak tahu aja pakai colek, liatin, kiai ngajak-ngajak yang begitu banget lah. Ini gimana ini lebihnya? Kita yang tahu, wajib kita tahu ini, kayaknya. Kalau saya ngomong, aku berani ya, nah arti, tapi mestinya harusnya. Aurat kalau perempuan laki-laki ya, dari mulai putar sampai dengkul, misalkan putar 3 jari, dengkul 3 jari. Jadi kalau laki-laki ditolak, nggak pakai kaos dalam, nggak pakai baju, dia cuma sholat pakai apa ya, kain yang kadang tutupin ini aja nih, segini doang nih. Nah segini doang misalnya, kalau saya bukan, nah segini doang nih, ya nggak pakai baju,
nggak pakai celana, orang cuma segini dah, kain segini-gini ya sholat udah sah. Karena auratnya dari pusat sampai kepul. Yang penting ketika dia berdiri, ketika duduk, ketika rukuk tidak terlihat aurat itu dah sah. Cuma suul ada itu adabnya nggak baik. Ya ya. Jadi ketika sholat hanya tertutup bagian itu saja, tersikap karena angin lah atau apalah, buru-buru tutup aman, nggak batal. Tapi kalau tersikap dibiarin aja, adem dikit, batal. Jadi tersikapnya aurat tidak segera ditutupi, Wal-Mishamul Ardi itu terhalang tidak segera ditutupi, tapi didiamkan saja. Batal. Wa-nuttu biharfaini au biharbin mubhimin. Lan ngucap kalawan rong huruf atau sahuruf kang ubah paham. Kang awal paham. Jadi bicara dua huruf apa dulu? Dua huruf itu ada anaknya lewat namanya Aib ya Ai kedua Hamzah dia Aib lewat di depan ada ayat satu titik dia ngomong Aib gitu dua huruf tuh batal awal harfain biharbin mungkin atau satu huruf tapi kita memberikan makna yang dipahami. Contoh kita punya cucu, punya anak kecil lagi sholat Allah Akbar, tiba-tiba anaknya bercanda depan kita ngomong bah ya, bah itu kan satu huruf tapi kalimat bahnya bisa dipahami bahwa itu apa ya kalau kata Rasulullah yang lain bercanda ya deh. Sehingga anaknya atau cucunya jadi tertawa senang gitu. Karena tertawa senangnya itu paham dengan kalimat atau huruf ba itu. Dua huruf yang tidak punya makna apalagi sampai aduh berapa adalah aduh bahkan sebagian pendapat yang warok dehem kan sengaja tuh dehem bukan karena sebab nggak tahu atau apa sekedar mengingat ada orang supaya banyak saya suka tamu tuh Assalamualaikum saya di dapur saya di pagi sholat Assalamualaikum nggak jawab salat nggak boleh takbir ketika rukuk Allahu Akbar rukuknya kita agak suaranya keras jadi kita niatnya takbir tapi mengingatkan kepada orang lain tidaknya ya tidak ada masalah yang menjadi masalah jadi batal karena berbicara atau berkata-kata dengan dua huruf yang tidak dipahami atau satu huruf yang punya makna paham. Ya, anaknya bicara bah satu huruf tapi bisa dipahami batal. Apalagi huruf, apalagi ngomong. Tidak ada pernah lihat tuh, atau aliran mana tuh, telepon bawa. Sholat, ada sholat apa tuh? Ada sholat. Ini gimana muridnya? Syiah. Orang yang alirannya yang udah beda, nggak tahu bunyinya gimana. Ya mungkin punya dalil apa ya, dalil kekuatan dia untuk bicara sholat sama. Nah,
Atau biharfi mufhimin atau dengan satu huruf yang bisa dipahami. Amdan alih sengaja. Kalau nggak sengaja apa? Kayak batu. Berapa huruf ya bu? Ha mim ham. Nah, itu kan tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, nggak boleh. Wafil mubtiri amdan lan sebab perkara kang ngerusana puasa. Oh ya. Wabil mubtiri amdan dan yang membatalkan segala yang membatalkan puasa itu yang sengaja itu nggak boleh batal. Masukin lagi sholat, masukin lagi jadi muntah, batal. Instan, masukin jari ke mulut dari sholat, muntah tidak, batal. Atau sengaja makan, walaupun cuma satu butir nasi, satu beras nasi ya, nasi makan, sengaja. Atau minum, sengaja, batal. Ya. Ketika sholat kita melakukan yang membatalkan saat puasa maka batal. Wal abdul kafir nasian lan mangan kang akeh hale lali walaupun lupa, kalau makannya banyak pada saat sholat batal. Beda kalau lagi puasa. Kalau puasa lupa makan lagi sepiring, nambah lagi. Gitu. Lagi puasa nggak batal. Lagi puasa lihat remeh, tahu remeh ya remeh itu cinta makanan. Jadi saya buat mubazir, makan kita cuma satu butir beras, batal sengaja. Tapi kalau nggak sengaja makan sampai satu bakul katanya, makan satu piring nambah lagi, udah nambah, cuci mulut pakai semangka, cuci mulut pakai buah, minumnya jus, enak kan? Lupa apa amnesia? Bukan lupa ya, apa namanya kalau orang tua pikun. Nggak batal tuh kalau puasa. Tapi kalau berani sholat makan, tidak sengaja makannya habis sepiring atau beberapa suap, batal karena banyak. Beda ceritanya lagi sholat makannya sedikit. Tentu ada remeh tadi, remeh di sini nih nempel. Terus nggak sengaja lagi sholat lagi gitu ya, sholat lagi lah sadar lagi sholat lagi dinanya karena sedikit, tapi kalau banyak batal. Walau kagaran nazir wasalatu harokatin mutawalian walau syahwan lan sebab telu piro-piro obahane kang nuli walau syahwan dan senajan lali, jadi bergerak anggota tubuh kita yang tidak mestinya bergerak, walaupun tidak sengaja 3 kali berturut-turut. Contoh, lagi sholat gatel karena digigit nyamuk. Allahu Akbar. Digigit nyamuk bagian kuping, kita garuk 1 naik 1, 2, 3, 3 kali gerakan batal. Di dalam ilmu fikih kita di Imam Syafi'i walaupun dalam kondisi lupa tiba-tiba ingat lagi batal. Apalagi sengaja, lupanya aja, lupa garuk-garuk. Tapi kadang-kadang sholat udah bisa diam. Allahu Akbar.
tahu menurut saya. Gatel nih, Allah Akbar ya sholat ketika nyamuk gigit pelipis kita di situ. Enggak tahu banget. Mau kita kan ambil sekali stop sini berhenti nih. Ini yang gerak. 1, 2, 3, mau sampai banyak sekali, sampai lecet nggak apa-apa, karena tidak bergerak seluruhannya. Itu kan. Jadi ilmu fikih itu mudah sebenarnya. Bukan 1, 2. Ya apalagi baru itu tutup betul. Gatalnya mana-mana. Ya, paham betul ya. Banyak bergerak. Karena yang tidak sengaja tuh kan. Tidak. Coba. Sami Allahu liman hamidah. Jadi ya, makanya kita juga kita bersyukur sama kita pikir yang lain. Sami Allahu liman hamidah. Diam di sini. Diam. Jangan lihat. Coba. Sami Allahu liman hamidah. Ya jangan sengaja tuh. Ya kan? Gerak berapa kali tuh? 1, 2, 3. Bisa berapa kali? Ada beberapa begini, tapi nggak dianjurkan. Sami Allahu liman hamidah. Nggak dianjurkan. Di dalam keterangan kita Maulid Umat itu tidak dianjurkan untuk ketika habis tidak menjelaskan kita. Tapi ada pendapat yang membolehkan di dalam kitab ini. Ambil pendapat yang paling masyhur, maka tidak tetap. Sami Allahu liman hamidah. Tetap. Dan sengaja yang nggak sengaja ini gitu. Sami Allahu ini yang pakai mic. Allahu Akbar. Baru benerin aja. Makanya prepare-nya benar-benar. Habis juga kadang-kadang agak kurang benar nih. Allahu Akbar. Kali keempat. Nih, benerin. Udah. Balik lagi. Kalau begini, awalnya begini. Tapi kecuali beda mana. Imam Hanafi, Maliki beda ceritanya. Wah, cuma kadang-kadang apa? Ada yang ya, sholat. Allahu Akbar, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Seterusnya beres. Allahu Akbar. Cuma bisa pengen lagi. Katanya Imam Syafi'i itu simpel katanya. Kalau nggak hafal ya udah yang hafal aja namanya. Kalau mau Al-Qurannya depan, seperti di Kalimantan tuh, sholat subuh itu 1 juz itu, 1 juz 2 lembar. Jadi 1 lembar, rokaat pertama, rokaat keduanya 1 lembar lagi 1 halaman, 2 halaman, panjang banget. Udah gitu bacanya santai. Saya kan sholat ini jam 5 lewat. Sholat subuh jam 5 lewat. Ini sebenarnya kita jam 6 baru keluar. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waktu dalam saya itu waktu ibadahnya salat. Saya sholat Jumat setengah 2 masuk jam 12 beres jam 1 lewat jam setengah 2 baru pulang. Saya yang biasanya sholat berangkat setengah 12 pulang setengah 1. Jam setengah 1 buru-buru pulang langsung makan. Kalau lapar. Lah setengah 2 Pak, ada. Waduh, apa selesai ini? Jadi habis khutbah, habis sholat, dari situ bacaan yang panjang. Posisi saya duduk di depan. Karena saya kalau Jumat itu nggak mau di belakang, kalau uji nggak uji depan. Dan pengen harus duduk di paling depan. Kenapa alasan saya nggak mau duduk di barisan
Bukan barisan depan, karena kalau di barisan kedua ketika banyak godaannya Pak. Orang lain khutbah, ya, khotib sedang khutbah. Itu hampir rata-rata entah jajaran kanan, entah jajaran kiri, ada aja yang tidur. Kan kita bawanya penasaran, pengen tahu. Macam-macam kan ada ya. Nikmatnya tidur itu ketika di majelis taklim, ya, ketika sholat Jumat saat sedang khotib berkhutbah, nikmatnya luar biasa. Awalnya kalau habis capek kurang tidur, dengar khutbah khotibnya santuy. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah luar biasa. Batal. Lanjut lagi. Sebenarnya walau syahwan lan penajan lagi mutawaliyat, kecuali begini nih garuknya gatal nih, Allah bersolat gatal garuk balik 1, 2 langsung balik lagi, gak nyampe 3 kali kan, masih gatal balik lagi, garuk lagi balik lagi, jadi 2 kali aman. Tapi kalau nggak bisa begitu, makanya saya kasih tahu. Terus tempelkan kita di sini, yang bergerak jari kita. Sampai udah nggak gatel, balik. Jadi cuma 1 kali, 2 kali. Saya tidak dapat. Kalau mutawaliyat itu berturut-turut. Walwasbatul fahisyah dan melompat kang ala itu lompatan yang jauh, yang kencang gitu ya, keras. Lagi sholat lompat, kok bisa? Ada nggak pernah saya lihat. Jadi di depannya batal, otomatis keluar kan? Di depan batal nih, dia keluar, jangan begini loh di depan, ya kan? Sebelah gini, orang tahu boleh, beneran tuh, kayak namanya mungkin masih bocah usia SM, tapi nggak ngerti ini, itu, ada lagi di belakang, kacau ini. Nih, saya kalau melihat ada jamaah, ada masyarakat yang melakukan kegiatan sholat ibadah yang tidak berdasarkan ilmunya, nangis ya. Nangis itu arti saya sedih karena ternyata banyak masyarakat yang masih awam, tidak ngerti ilmu fikih, tidak ngerti ilmu usul fikih. Maka yang katanya si anu jadi ustaz, si anu jadi kiai, si anu jadi guru, dia punya tanggung jawab tuh buat ingetin, buat kasih tahu tuh. Makanya nih Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, sama Pak Presiden, termasuk ketua DKM. Pokoknya pimpinan-pimpinan itu lihat masyarakatnya gak bisa ini, gak ngundang ustaznya, gak ngajari. Ustaznya lihat diam-diam baik, dosa barang-barang. Jangan dikata Pak, jangan dikata ustaz mengkiai mah gampang masuk surga, justru lebih berat. Makanya saya nggak mau jadi ustaz. Katanya di rumah itu nggak boleh bilang ustaz. Abi aja udah abi itu bapak, udah bapaknya. Abi aja ada yang abi, boleh. Nggak ada di rumah itu, nggak ada yang bilang ustaz. Kalau yang bilang ustaz berarti orang yang nggak kenal dekat sama saya. Ustaz. Tapi kalau udah seperti itu abi itu orang dekat saya, yang sudah kenal saya. Kalau pernah tuh jadi ustaz itu, saya sama anak saya ngomong anak saya baru 10 tahun umur saya. Ngomongnya saya pengen 17 tahun, berarti 7 tahun lagi. Masih lama umur aku. 17 tahun lagi. Kalau umurnya 18 berarti 26 tahun. Kalau aku udah pondok ya, udah pintar ngaji, udah bisa berdakwah dan sebagainya, jangan ngarep
saya baca guru mau aja apa banyak sesuatu lagi. Nggak mau sebenarnya itu kiai nggak mau. Dia paling banter dan standar kira. Kalau apa awalnya. Tuh orang-orang alim tuh yang memang nggak mau kiai. Ini orang pengen jadi ustaz itu dikira jadi ustaz nggak beban kalau tanggung jawabnya nggak berat. Ada jamaahnya nggak bisa ngaji, kita nggak ngajarin tanggung jawab. Baru ada yang masuk neraka, ditanya berapa itu yang masuk neraka. Saya sholatnya nggak benar, sholatnya masuk ke neraka wae. Berapa kabar? Saya nggak pernah diajarin sholat. Masjidnya nggak pernah ada kajian. Di masjidnya nggak pernah ada yang kajian fikih. Maka dicari tuh mau DKM-nya. Di mana tinggalnya? Di Torah. Siapa DKM-nya? Ada. Kamu Ustaz Bakti. Tanya rontok aja ya. Udah mau masuk keluarga, tarik lagi ya kan lu. Kenapa? Ini jamaah yang baik. Ya, ini masalahnya. Dia nggak ngerti fikih. Kalau misalkan tiba-tiba, kenapa? Dia masuk neraka nih. Nggak ngerti fikih, sholatnya kacau. Makanya nggak tahu ya. Tinggal balik ini. Nah dulu, saya kan ngadain pengajian, kajian fikih tiap hari Ahad ke-4 atau Ahad akhir. Tapi kita nggak dicek, ada catatannya tuh. Datang, oh berarti ini mah karena lagi ngajinya tidur. Jadi nggak ngerti. Saya yang khawatir, oh jangan. Di makruh itu kalau yang begitu di makruh diampuni. Oh ini duduknya aja hadir, nggak ngerti. Oh di makruh ya udah. Oh masuk surga. Kenapa bisa masuk surga? Karena duduknya di majlis taklim menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa. Kafarah itu penghapus dosa. Udah mulai karena kamu duduk, semua kamu nggak ngerti aja. Ini yang masalah nggak hadir. Saya nggak pernah ikut kajian, nggak pernah ada kajian. Siapa bilang ada kajian? Ada sih, nanti. Oh iya saya nggak pernah ikut. Ya udah, masuk neraka udah. Jangan ngajak-ngajak. Iya. Pada jadi ketua DKM nggak ada gajinya. Ada teh ayam nggak jadi salah yang ketua DKM. Ada ayam DKM. Si ayam di masjid kan ayam yang buang air besarnya. Yang kayaknya ayam. Yang disalahin siapa? Ketua DKM. Kenapa mesti nyalahin ketua DKM? Ini masjid bukan punya ketua DKM. Betul nggak? Ketua DKM ini mana sih? Sampai teh ayam ada 3 masjid. 3 tempat tuh. Nah emangnya ketua DKM penjaga masjid bukan. Hatta marbot aja nggak boleh disalahin sepenuhnya. Cuma marbot aku punya tanggung jawab kalau marbot. Karena dia kan dikaji walaupun nggak seberapa misalkan. Ya. Tapi kalau kata begini, itu mau urusan marbot. Jangan ketika kita melihat ada tai ayam di masjid, kita melihat yang pertama bersihin. Kalau kita melihat pertama nggak mau bersihin, dia aja biasanya besar marbot, injak orang mau sholat. Dia nggak harus buru-buru, najis, nggak asal sholatnya. Siapa yang sholat? Yang melihat itu Pak. Akhirnya besok saya kalau masuk masjid berat saja. Ya mau lihat ada saya ayam atau apa? Jadi najis. Ntar lewat di Suratul Mustaqimnya perem dia. Aduh, kok efek juga. Kalau boleh cari aman sendiri. Kalau dari bikin ribet Pak, kalau ada ayam bersihkan cara bersihnya, jangan langsung disiram, ambil tisu bersihkan dulu, baru dibersihkan pakai air. Kalau disiram, mana najisnya? Itu cara itu. Nah, kalau orang melihat kotoran atau najis yang terlihat di masjid, kita bersihkan, itu pahalanya luar biasa, menyelamatkan orang dari tadi saya bilang koin aja.
Karena hadis ini. Mana tadi? Walau wasbatul fahisyah lan melompat kang ala loncat agak tinggi agak besar apa? Gitu ya. Lompat lagi sholat. Wajar batul memberitahu. Lan sebab mukul kang jangan kang banget akan mukul. Dulu waktu kecil saya nggak pernah ngalamin lagi sholat dan sikut-sikut aja. Oh ini alamat. Mudah-mudahan. Sekarang kalau dulu ada istilah, kalau ngaji subuh, kalau udah kelihatan tembok orang berhenti, gitu ya. Kata guru saya gitu kan, ya. Kata guru saya, kalau kita ngajari ngaji subuh berjamaah, kelihatan tembok orang berhenti, artinya sudah siang, sudah matahari sudah terang. Ini mataharinya agak lama, karena subuhnya jam 4 lewat dikit. Agak lama ngajinya. Tapi kan satu ngaji urut sudah datang, ini ada mah min alamati dari tanda-tanda. Saya sering ngomong ceramah di mana-mana. Kalau saya ceramah sudah dikasih tahu sama tuan rumah, Ustaz, habis masak, nggak konsen saya. Kenapa? Saya nggak bisa panjang itu ceramah, nggak bisa sampai 1 jam, paling setengah jam paling lama. Kenapa? Kalau sudah disediakan makanan, jamaah itu harus kemakan. Kalau terlalu malam, takutnya basi. Itu ada tuh. Banyak yang mau bersen, kenapa sih kalau ceramah lagi seru-seru, asik-asik lagi paham-pahamnya kita situ tiba-tiba berhenti. Kenapa? Antum udah tahu, dia punya rumah udah kasih kode bahwa dia masak. Kalau masak, takutnya begini nih. Kalau acaranya habis isya, ada orang pulang kerja maghrib, terus buru-buru dia langsung mandi, belum sempat makan, langsung sholat berjamaah. Dari sholat berjamaah dia nunggu isya. Habis isya dia ada acara tetangga diundang, langsung hadir. Ini pakai ada yang undang ceramah lagi. Orang ceramah kalau ketahuan tadinya tahlilannya cuma setengah jam, nambah ceramah 1 jam. Orang udah kelaparan Pak. Itu zolim tuh Ustaznya. Tadi Ustaz ceramah jangan lama-lama kalau ada acara-acara begitu, ada makannya. Saya tanya, masak, oke, paham ya. Setengah jam paling lama. Tapi kalau masak, ya udah, biarin aja kelaparan. Tapi ya dapat ilmu itu pulang. Gitu. Jadi tadi lompat, sekarang mukul. Jadi lagu apa? Ini sholat sampai mukul. Langsung mukul kan banget kan. Jadi kan kita dulu waktu kecil tuh suka sholat sampai begini ya. Sikut kanan, sikut kiri, sama teman pernah nggak lagi gitu? Iya kan? Saling tunjuk, berarti pikiran saya bapak dua. Oh kaki ya. Ya saya juga sama Pak dulu waktu kecil gitu. Lagi injek-injekan kaki, iya gitu kan. Saling injekan, seru banget waktu kecil. Tapi kalau udah tua, udah lagi kita sekarang gitu, lagu apa kita? Oh ada lagunya lain, pengetan. Udah gitu saya tunjuk, ente, tapi berdua ya. Saya tunjuk apa nih? Oh berarti berdua, hari ini. Itu tuh, ente, berarti berdua. Iya. Boleh tuh Pak, ayo. Lagi sholat, kita hitungnya mukul. Lagi sholatnya apa? Pernah lagi sholat sampai berhenti sholat tuh baru 2 jam. Udah itu strict banget. Imam di depan sampai salah lagi berjambut bukan doa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini ya lupa lagi gara-gara bocah berisik, saya baru datang. Lagi Allah Akbar berhenti. Ya Allah, berhenti saya. Diam. Gitu. Mau sholat aku bicara doang kan? Kalau enggak semua disuruh sholat pulang, baru pada diam. Baru datang. Saya pukul dulu Pak. Saya kirim pulang. Diam. Sekarang saya jeler. Tarik ini.
dibentak jangan, dimarahin jangan, tapi diingetin harus. Kalau enggak, kita terus kok. Sepertinya simpel, saya dulu di musola salah, saya jadi ketua DKM. Fisiknya luar biasa. Karena pasti bocah, begitu emang bocah. Gak usah disalahin, emang namanya bocah. Bercanda, main pukul-pukulan, main tikul-tikulan, dinyakit-nyakitan kayak kita dulu lah. Waktu kita jangan lagi kecil. Sebenarnya bisa berhenti asalkan orang tuanya ikut hadir di masjid. Jadi diaping Pak. Ini kayak ini nggak mau bercanda nih. Bapaknya, anaknya, bapaknya, anaknya diaping. Sekapnya ada bapaknya. Tapi kalau bocah ketemu bocah udah asik dia bercanda. Bocah ini kayak begitu. Bener kan? Cuma masalahnya kan anaknya disuruh ke masjid, udah toh masjid, sholat maghrib, bapaknya masih ngurus aja kan? Udah masjid, bapaknya mau ngurus aja kan? Sabar kan? Aduh, alhamdulillah. Ya. Bocah tua nakal, bocah tua, bingung saya jadinya. Tapi saya pernah laki-laki itu, karena kayak seumuran orang kita masih ada yang bicara begitu. Balik anak-anak lagi. Ada juga saya pernah dari belakang sampai pengen ketawa, lagi ngedoa. Itu memang laki-laki itu apa pengal, tak mulu gitu ya. Lagi berdoa. Diambil Bang. Lagi orang begitu lagi usus begitu, diambil buat. Akan saya lagu apa laki-laki gitu kan. Saya sampai ketawa beneran itu lagi sholat lagi di belakang. Aduh ya Allah, karena saya sholat pun kalau bisa sholat paling depan artinya sebelum imam itu. Sebelum imam kalau imam udah jadi aja. Udah kita barisan paling depan dah, usahakan. Karena udah di belakang itu banyak godaannya. Ada aja yang goyang. Ya begitu, bapak-bapak kadang-kadang gak punya adab pakaiannya. Ya Allah, depannya ada tulisan. Lanjutkan, nomor 2. Aduh, ya Allah. Ada lagi tulisan ini, semen 3 roda. Apa boleh? Kayaknya Pak itu salah satu adab kalau pakai baju yang ada tulisannya di belakang. Sholatnya paling belakang. Kalau itu sholat paling depan. Belakangnya ada tulisan. Keluarga besar. Kalau masih baca Pak. Ada iklan. Baju cat. Pada waktu ada. Berdua. Oh Pak proyek seperti ini dari kawan, dari apa namanya? Material dikasih, ya tulisannya apa? Dulu, diulangkan, yang dipakai waktu sholat. Allah Akbar dulu, jadi imam orang dulu. Ya bercandanya itu ya apa? Pukul orang dengan kencang itu. Kalau cuma kita gitu doang sampai kabar itu mah nggak apa-apa. Kalau lepas ukur, sholat ukur. Wasiat dan turun dan berlian dan sebab muluh itu nambahin. Muluhi ya. Muluhi rukun. Kang bangsa pegawai itu apa? Kerja bangsa sipil itu kan di sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fisik. Kalau rukun qauli itu ucapan, kalau fisik itu gerakan. Ini nambahin gerakan Anda sengaja. Ya. Udah sujud 2 kali, kamu masih sekali lagi, tambah sengaja. Batal. Tambah itu batal. Gak boleh nambahin rukun sengaja walaupun cuma 1 rukun, gak boleh. Ya. Rukun pilih kalau bacaan. Wa taqaddumu ala imami bi ruknain
Lan belancangi ingatase imam makmum kalawan rong rukun. Jadi ngelancangi mendahului imam. Sejelek-jeleknya maling adalah maling dalam sholat. Kenapa? Ngejar hartanya ustaz, ngejar hartanya imam. Imam baru ruku, dia udah sujud dulu. Lihat, Allahu Akbar, baru rukunya. Kalau ini tidak, satu rukun. Jadi sudah sujud lagi, Allahu Akbar. Dua rukun fi'liyah. Mendahului dari imam batas. Wazia dan turun dan fi'liyah amdan. Watakontum ada imam firuk karena ini dan mendahului daripada imam dua rukun dengan sengaja. Kalau cuma satu rukun masih aman, tapi dua rukun. Dan amannya juga walaupun salah satu rukun aman, tapi dia termasuk dianggap paling jelek gitu, karena nyerobot duluan. Kecuali imamnya gak ada suaranya, Allahu Akbar, kita bangun duluan, Allahu Akbar. Belum bangun kan, lagi sujud, lama amat nih. Bangun dulu, Allahu Akbar, jangan balik lagi Pak. Belum nambah rukun tenang tuh. Kata aja nggak batal kalau cuma satu kali. Ya. Watakhulu bihi wa bi kulli udhrin lan nyari kalawan rong rukun ora kalawan udzur. Watakhulu. Kita lihat di kasih waktu saja. Syurufnya watakhulu yang menguruskan fi'il watakhulu bihima bigori muslim ngari mas pada jawab ngari kan putusin ya. Ngarit beda lah. Kalau ngarit mah kami rumput. Watakhulu bihi ma bi ghairi udhrin lan ngari kalawan rong rukun ora kalawan udzur. Pindah mendahului. Pindah. Kalawan rong rukun dua rukun. Ya. Dan ketinggalan dua rukun fi'liyah. Ketinggalan maksudnya kalian. Kalau hari itu bahasa Jawa kan beda sih ya Jawa. Ya. Ketinggalan hari itu. Iya nyeri ya. Nyeri bukan hari. Bahasa Arab musuhnya Jawa. Jadi ketinggalan, saya suka ada lupa bahasa Jawa itu. Jadi ketinggalan dua rukun sengaja itu. Jadi apa? Orang udah gerak Allahu Akbar, dia pakai ngajarin. Jadi itu ketinggalan apa? Bukan mendahului. Sekarang mah nunda gitu kan. Sampai dua rukun. Kan ada tuh orang yang bacaannya belum selesai, tapi dia nahan. Padahal bacaan itu kalau imam sudah ruku itu ruku. Kita malah Bismillahirrahmanirrahim. Habis dari bangun dia ada waktu. Kita baca tabar atau waqiah. Kita waqiah. Padahal imamnya bacaan. Imam sudah ruku, dia masih belum selesai. Kita waqiah. Terus saja sampai akhirnya imam sudah dua rukun udah bangun, berarti kan ruku nih. Rukun, ibadah.
Dua rukun tuh. Dia masih berdiri aja belum ruku. Pas imam sudah sujud, batal tuh. Dua rukun disengaja menunda-nunda, ngeri itu apa? Melambat-lambatkan gitu ya. Nah itu batal. Yang tadi imam mendahului lebih kencang, kalau ini nahan-nahan dulu. Batal. Ya. Sama tuh. Dua rukun, tapi kalau cuma satu rukun, Allahu Akbar ruku. Subhanallah. Imam sudah bangun, Allahu Akbar. Dia masih belum bangun. Pas imam sujud, dia baru bangun. Ini tidak, masih aman tuh, walaupun sengaja. Ini biasanya terjadi pada saat sholat tarawih. Imamnya kencang, dia pengen lambat. Cari imam yang lambat harusnya. Modelan saya kencang Pak Imam. Termasuk imam favorit kalau bulan Ramadan. Bigo ini tanpa ada udur, tanpa ada alasan. Wasiyatil qasdi salat. Kemudian yang selanjutnya adalah sebab niat memutuskan salat. Pedot ya. Dia memutuskan. Jawaban beda-beda. Pedot ya, ya. Memutuskan salat. Jadi ketika sholat, saya mau memutuskan sholat. Kalau ada tamu, saya mau batalin. Ya, gitu. Atau begini, lagi sholat, mau putusin aja. Ya, terus batal tuh. Ada niat kita memutuskan sholat kita, berarti batal. Wa ta'liqu qatiha bi syai'in. Nah, ini beda. Lan sebab gantungane pedhote salat kalawan suwiji gitu ya. Jadi menggabungkan untuk memutuskan sholat jadi kalau nanti ada tamu ucapin assalamualaikum saya batalkan sholat. Kalau anak saya itu lagi Allah, anaknya lari-lari kalau jatuh saya batalkan jadi batal. Dia niat untuk memutuskan sholatnya. Watarot duduk fikotiha, yang terakhir adalah karena ragu-ragu memutuskan sholatnya. Ragu-ragu sholat terusnya. Kadang-kadang ya Allah Akbar dan manggil terusnya batal itu ragu-ragu gitu. Jadi kalau sholat itu kan, sholat itu media komunikasi kita dengan Allah. Makanya ada syarat dan syarat sah, ada rukunnya, ada yang membatalkan sholat itu harus dipahami betul. Jangan sampai kita sholat tanpa menggunakan ilmunya, maka dia terjadi apa? Maju dan berlaku ditolak dari udah kelihatan yang rumah orang. Sesuai amanah guru saya, kalau ngaji sudah kelihatan tembok rumah orang, udah jangan diterusin, berarti udah pagi, udah siang. Itu aja. Barangkali yang mau tanyakan, silakan. Ya ada. Ngerti ya yang disampaikan tadi ya? Insya Allah. Ya. Gimana? Oh iya. Apakah Allah Akbar langsung kita ada jeda? Sebenarnya gini. Seperti apa Pak? Ketika mengucapkan Allahu Akbar, sah-sah aja kita berdiri. Cuma kalau pengen lebih api, kata guru saya nih dulu waktu ngajar fikih kita coba tuh, ketika terdengar huruf ra di kalimat akbar, barulah kita bangun. Contohnya lagi sujud, lagi ruku ya, Allahu Akbar, atau mau ruku Allahu Akbar, terdengar huruf ra, baru kita Allahu Akbar. Makanya dulu di waktu saya di pondok sana, jajaran itu sama dengan semua, suruh imam satu orang, jadi Allah
Akbar. Setelah terdengar bar, semua langsung Allahu Akbar. Gak kayak di kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru. Kalau dikompakin itu sebenarnya asal udah terdengar bar, langsung Allahu Akbar. Rohnya itu langsung Allahu Akbar. Lihat dalam hati. Nah setelah itu ruku Allahu Akbar. Terdengar roh baru Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Baru Sami Allahu liman hamidah. Allah. Jadi nggak buru-buru, nggak ada pencuri di situ. Nggak ada yang nyuri nyelang duluan gitu. Nggak ada yang nyiap. Motor nyiap. Biarin dulu Allahu Akbar. Sampai roh terdengar baru Allahu Akbar. Makanya kalau di Madinah di Mekah Allahu Akbar, imamnya nggak akan kencang Pak. Allahu Akbar. Tapi ada bilang Allahu Akbar. Itu tapi nanti tak ada ngikutin kita. Jadi biar sampai 60 roh dulu gitu harusnya. Kalau pengen apik ya. Tapi kalau kitanya asal jangan nyelang aja dah gitu ya. Jadi imam belum sujud kita duluan. Itu juga masih sah-sah saja. Kalau nggak usah berukun. Tapi kalau udah 2 rukun, imam sujud kita udah ini dah. Imam rukun kita udah ini duluan. Itu luar biasa. Gitu ya Pak ya. Kalau pengen apik Pak, Allahu Akbar. Rohnya terdengar baru Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya imamnya biar kedengar suara kalimat akhir. Gitu Pak. Oke, lagi. Ya boleh. Misalkan kita sholat terus batal, terus itu kira-kira sholat lagi berarti ya? Sholat lagi. Dosa apa keluar sih Pak? Gak jadi dosa. Maksudnya gitu. Makanya kalau di mana di pabrik kalau banyak yang godain gitu terus sholat, tiba-tiba rame-rame pada batal gitu. Nah itu dosa enggak, tapi suul ada namanya. Suul ada itu kan? Kurang bagus adabnya sama Allah gitu. Sholat mau bicara mau sekarang gini lah. Kita mau ketemu Pak Prabowo. Terus bercanda. Kira-kira apa? Untung nama Prabowo dalam keadaan kayak di Korea Selatan Pak. Korea Utara Pak. Korea Utara. Wah, Kim Jong Un bercanda. Nah, jangankan bercanda Pak, anggota dewannya aja tidur di basokan, berdiri tembak basokan. Beneran tuh. Lagi ini harus benar-benar ngeri gitu. Ada yang ngantuk, langsung tunjuk. Eksekusi Pak. Eksekusi yang kira-kira pakai bom. Ini sekarang kita ngadep Allah Pak, bercanda. Untung Allah Maha Rahim. Kalau nggak dikitab mereka. Bisa aja tuh, cara putus kita kalau misalnya kayak Kim Jong Un gitu. Untungnya Allah Maha Rahim, lagi bercanda. Cuma Pak pernah satu waktu saya sholat, dibercandain itu, sampai nggak ada yang jadi jamaah tuh, masing-masing aja. Aku bercanda aja, aku pernah tawa semua itu. Ya Allah, syaitan kan kuat banget itu. Yang lain setan ini. Kata-kata, apa gue disalahin, apa gue disalahin. Orang tuh yang mulai ngelakuin masih aja. Pernah ngalamin itu waktu nanti jangan lagi masuk jamaah udah kamu jadi imam dah katanya. Gak sanggup kita jadi imam. Gue bilang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin belakang. Ya, kali kita batal nih. Belum ngomongin kita lagi ketawa semua. Batal ada yang begitu Pak. Enggak dosa Pak, cuma dosa adab. Ya, enggak jadi dosa. Tetap wajib kita ulang lagi. Emang kadang-kadang rahasia namanya teman satu circle yang bercandanya angon gitu ya, kebangetan ada aja Pak. Orang jaya, dan orang jaya juga. Orang jaya. Nah, gitu ya Pak ya. Enggak batal, tapi harus ulang. Enggak batal ya dosa, tapi batal. Termasuk kita ketawa terbahak-bahak itu bisa batal. Ya, saja ya. Saya enggak. Ada. Nah, itu
bahasa buang angin ya. Kita sholat sih, tapi kita nggak buang angin. Tapi perasaan gitu, kayaknya kayak misalnya pas lahir atau kita pas lagi hidup gitu ya, hidup di atas 27 misalnya, terus kayak apa? Kayak ada keluar gitu. Gitu. Kalau buang angin kita sadar gitu ya. Iya. Gitu. Tapi ini enggak, nah itu jadi bikin was-was kan kita. Kalau memang harus yakin gitu. Kalau kita ragu-ragu ini buang angin keluar, perasaan nggak keluar, tapi perasaan nggak buang angin, tapi perasaan yang keluar gitu. Itu mendingan ulang aja, Pak, batal aja. Kita ambil yang paling kehati ikhtiar kalau dalam ilmu fikih. Ikhtiar itu kehati-hatian, kewaspadaan. Ketimbang kita ragu, mending kita buru lagi. Gitu. Semua kadang-kadang begini, Pak, betul. Jangan kan begitu tuh. Kayak kita kencing ya, udah bersih banget perasaan. Pas lagi sholat, ruku, sujud, perasaan ada keras gitu. Nah itu kita pengen ambil kesimpulan, batalin aja. Kita sholat lagi. Tapi kalau dalam berjamaah Pak, ya kita mundur sendiri. Iya, mundur alon-alon Pak. Mundur sendiri kita. Nanti kita kalau memang masih dapat kita masuk, artinya sholat berjamaah, tapi kita terlambat tapi menambah juga yang kurang. Tapi kalau kita akan terlambat sudah habis kok, dan bagus balik berada sendiri gitu. Kita mundur lagi gitu Pak ya. Boleh depan. Memang harusnya tuh ini kayak gini masjid nih, soalnya harusnya ada pintu di sebelah depan ini ya. Tapi ini kan tengah-tengah, nggak salah sih. Ya kita jangan begini aja nih. Ini kalau kita sholat jamaah nih, nah, jangan. Ini kita bantal nih. Jangan kita kesini aja, jangan keluar gitu. Jangan. Mendingan udah bantal balik aja. Kita cari celah aja Pak. Tapi jangan sejak ini nggak boleh itu. Saya kalau sholat begini ada bocah lari, apa mungkin Pak? Emang mungkin harusnya. Itu orang-orang itu mau sholat, berpuas, bocah lari, mau beneran, pas ruku bisa, aduh, bocahnya nangis lagi. Nah ini juga batal itu, ini kalau dia nangis, bocah apa gitu lagi itu. Kalau ada pasal santai banget itu dulu. Jadi kalau kita memang batal udah balikan. Cari celah gitu ya. Pasti nanti juga dia akan agak geser sedikit gitu. Yang paham kalau mana ngaji, dia bakal akan jagain. Akhirnya orang nggak bisa kemana-mana. Saya pernah sholat belakang, jadi imam batal ya. Kalau masih ada pintu juga, kalau jadi imam bisa keluar langsung. Jangan pada kalau nggak tahu ilmunya imamnya keluar, kita tinggal dicubir ini. Pokoknya harusnya begitu. Kalau memang imam batal, udah beres, baru rakaat batal, udah mundur aja. Kasih kode, baru masuk. Itu tempat paham ini. Makanya di belakang imam itu harus orang yang ngerti juga. Jadi ketika dibaca masuk ke depan, yang lain maju. Pokoknya kalau udah nggak ditinggi, sederhana atau mudah, sama itu yang mau batalkan segala macam itu mudah. Bagaimana caranya ada? Jadi ya, itu jangan ada lagi pak aja kan nanya. Orangnya, enggak, nggak jauhin aja. Sudah tahu mana ya? Ya. Ini mabuk ya. Cuman itu lupa itu. Bahwa nanti mabuknya nanggung. Assalamualaikum itu baru ingat itu. Udah lewat paruh itu. Balik lagi. Ada lagi. Gimana gitu? Kalau sudah assalamualaikum ke sebelah kanan, itu pasti pembatal atau sudah batal sholatnya. Nah, caranya kalau memang kita lupa, ya sudah. Sebagai pendapat, cukup sudah baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang serem banget. Tandanya tahu gak ya? Kalau ternyata udah beres, kamu kurang rakaat. Iya.
Sudah mau ulang lagi silahkan ya. Karena kan suka wafat kita nyawa wafat. Ulang lagi lebih baik. Tapi kalau nggak ulang juga apa-apa. Kalau orang lupa. Ada sebagian udah terlepas itu sujud sahwi aja. Setelah salam, walaupun sebenarnya sujud sahwi itu kan sebelum salam. Tapi ada pendapat. Ikhtiar, kehati-hatian dan kewaspadaan serta untuk menghilangkan keraguan, ya udah assalamualaikum sujud sahwi. Boleh mudah gitu lagi. Lagi kalau ini tidak memberatkan dalam agama itu mudah. Saya pernah ngalamin tuh Pak, ada ngelamun perasaan satu rokaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bang Yang itu teman saya. Abi, berrokaat. Yang gede ngomongin apa? Saya waduh enak. Iya ya, iya. Udah saya berikan lagi kita rokaat. Insya Allah, Allah paham maklumi terhadap hamba yang berubah. Emang sifat manusia al-insanu mahal khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau ingat terus kita bukan malaikat. Ya, itu aja ya. Oh ya, pokok. Ya. Nih kita di belakang ya. Sini ada yang keluar nih, hatta dia batal atau gimana? Ini jangan kayak tadi loh. Kalau bapak yang tinggi, wajahnya nyampe ya, saya nggak nyampe pak. Nah, caranya gini, nih, ya, kita beri lori, ada yang keluar, masuk pak. Tangannya gini lah, kayak pasti berat. Bukan begini. Udah. Jadi satu-satu gitu, sini dulu, sini lagi, baru. Kalau kurang apa lagi? Jangan ini saya pernah melihat banyak kalau sekarang nggak pakai akar tuh. Ternyata gua nggak tahu keduluan orang lain. Itu caranya. Masuk kita. 1, 2. Ini masih kurang kan? Ada lagi. Nah, gitu. Ini lah. Ada jeda, jangan dulu. Nggak langsung nggak begini, nggak gitu. Tapi kita makanya gerakannya ke sini dulu. Gitu. Wow, itu ya, itu ada begitu. Gitu ya, Pak ya. Oh, tergantung kalau gitu, contoh gini ya. Misalkan sholat baca kami, kasih pakai contoh, sholat Natal. Ada yang di sini geser ke kiri, dan yang belakang dorong gitu. Ada yang gitu. Tapi ada juga yang lebih langsung aja yang gitu. Kalau kita posisinya di belakang, kalau misalkan yang samping, kalau misalnya di sini tengah, ini yang geser ke kiri. Tapi kalau banyak yang bergerak kalau gitu, memang ada begitu. Tapi kalau banyak yang bergerak, itu bergerak semua. Nanti yang belakang baru ngisi paling samping, ya kan? Ya, gitu. Tapi itu umumnya boleh langsung dari yang belakang. Kalau kita posisinya di sini 1 orang atau 2 orang, gitu ya. Ya? Lalu tak berapa? Makanya harus paham sih. Yang satu kiri, yang satu geser sedikit. Waduh, yang belakang. Waduh, bukan lagi. Yang ini lebih busy. Aduh, berapa orang itu. Yang ini lebih busy. Ini lupa lagi. Ya makanya yang bagusnya itu memang yang pinggir yang saya tahu di sini, yang itu baru diisi. Nanti yang isinya jadi sesuatu itu yang ada. Tapi ada pendapat lain. Kalau sekiranya tidak terlalu banyak, misalkan barisan yang pertama, kedua, ketiga, yang kosong, di belakang cuma ada 2-3 orang, masuk aja. Cuma itu tabrakan tadi. Jadi kemudian yang di belakang udah masuk, ini udah masuk. Ini jangan kata-kata kemudian, aduh, apa saya? Gak punya tempat. Aduh, itu ya. Oke, ada lagi. Atau enggak?
Ya tadi kalau gerakannya lebih dari 3 kali batal tuh. Oh enggak. Ya. Imamnya aja. Nah, imamnya batal. Jadi nanti tidak berjamaah jatuhnya dulu hari itu. Karena imamnya hilang kan. Secara hukum batal. Secara hukum imamnya batal, tapi berjamaahnya otomatis batal. Makanya imam harus berpikir. Imam berapa ada pembahasan kecuali imamnya pakai banyak bukan lagi besar ini. Kalau salah biasanya gimana? Mau berapa gimana? Tapi kita tetap tidak batal sholat jamaahnya kalau gitu. Kalau imamnya Imam Syafi'i, makanya yang lebih ya. Ya, itu ya. Lagi. Lanjut. Ya. Sama kalau masih ada yang nanya tetap saya apa coba lagi. Makasih mudah-mudahan manfaat kalau ada yang tidak ada salah mudah-mudahan Allah mampu kita dan mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi senantiasa menjadi wasilah keilmuan kita sehingga kita makin paham terhadap ilmu fikih dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari perkataan saya mohon maaf kita akhiri berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad syafi'i wa Muhammad wa sallim ala wa ta'ala bersama Rasulullah ajmain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومن أشهد أن لا إله إلا أنت يوحنا ويكتب المرسلين أن يعرف لك الحمد كما ينبغي للجلال والجلال والعظيم والسلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة وسلام على رسولك وسلم وعلى رسوله وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وربنا سيدنا وربنا يسر رزقي وفرح والدنا الزوال والزيارة في المقدس المدينة وأخذ بالنور من السكوت في كل شيء وتعلمين ثم الشر من أولاد الصلاة والسلام ولا يدرك الوقت من لا يدرك العديد الدولة سلم بينهم لا يدركون إلا بقدرتك وتجد من أمر اللهم اكفنا بهذه الأنهار بك واكفنا بهذه المصيبة ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا سلام الله يا نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته